masih kepikiran soal surat yang kamu terima tadi ya? Iya, Lik. Tapi yang bikin aku lebih kepikiran lagi sama masalah di kampung ini. Aku kepikiran banget sama Mbak Raisa sama Mbak Niki. Aku ngerasa ini ada sangkut pautnya sama mereka. Hai, coba ya sambil kita mulai biasain supaya kalau ada apa-apa kamu kebiasa buat cerita sama aku. Siapa tahu kamu jadi nggak terlalu dibebanin dan kamu nggak jadi ngelamun terus, Hai. Sebenarnya visionnya itu tadi aku ngeliat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelan-pelan Kak. Iya nggak apa-apa. Kamu kenapa? Tadi aku jatuh dari motor, Ay. Jatuh? Ya ampun, biar kamu mendingan duduk dulu sini. Duduk. Maaf. Sakit ya? Aduh, Mai, udah aja deh. Di, makasih banyak ya kamu udah nganterin kakak Maya. Iya Kak, sama-sama. Yaudah, begitu aku pamit pulang dulu ya. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih Mai, kok bisa sampai jatuh? Gak tahu nih, tapi untungnya nggak ada luka, nggak ada apa sih. Terus tau nggak tadi tuh waktu aku lagi jalan ke sini naik motor, tiba-tiba aku ngeliat di jalan ada kayak dua sosok yang sekilas lewat gitu loh di jalan. Apa mungkin ini semua adalah ulah nenek Sampan? Lawanmu itu bersekutu dengan kekuatan gaib. Jadi kamu harus waspada. Aku nggak mungkin diam aja. Tapi kalau kekuatan Gerandong sama kuatnya kayak ilmu gaib Raisa, aku harus ngelakuin apa ya? Udah aku duga, si Niki pasti juga pakai ilmu yang bisa bikin usahaku hancur. Aku nggak boleh kalah. Aku harus pikirin gimana caranya ngalahin dia. Kamu tuh bisa ngelakuin itu dulu gak sih, Mas? Iya maaf, aku cuma mau ngajak kamu tidur. Aku gak mau. Kamu tidur aja sendiri. Udah sana. Kalian juga denger gak sih suara berisik tadi malam? Anehnya, pas dicek sama suami saya, itu gak ada apa-apa di luar. Tapi suara itu terus aja kedengeran. Iya bener tuh, sama banget sama gua. Kalau gua kata teman di kampung nih ya, udah diteror lagi sama hal-hal goib gono. Lo, ayah wae atunya kejadian di kampung kita teh. Kalau gua kata nih, di kampung Mari tuh udah ada yang muja lagi begono. Bisa jadi tuh ya. Tapi pertanyaannya, saha atunya orangnya yang melakukan ilmu hitam gitu. Pan itu tugas kita tuh buat investigasi, cuman ini kelamaan. Ngapa udah lama begini baru berasa kita? Bener atuh. Ardi, baru pulang sekolah ya? Iya Tante. Tante habis pulang dari jualan ya? Tapi lagi sepi. Ini tuh kayaknya ulah mama kamu deh. Kayaknya mama kamu pakai ilmu goib. Astagfirullahaladzim. Mama nggak mungkin kayak gitu Tante. Aduh, Ardi, maaf banget. Tante tuh ngomong kayak gini bukan karena benci sama mama kamu. Tapi emang kenyataannya gitu. Masa orang-orang beli kosmetik sama skincare Tante terus mukanya malah jadi gatal-gatal, merah-merah. Padahal kan sebelumnya enggak. Coba deh, Ardi, kamu cek-cek mama kamu di rumah. Kira-kira ada yang aneh nggak? Atau ada yang disembunyiin gitu nggak di kamar? Kamu tuh bisa gak sih? Gak usah lari-lari kayak tadi. Mama marah sama siapa ya?
Ya udah tante, aku pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Anak itu pasti lagi kepikiran omongan aku. Maya, kamu mau nyobain produk kosmetik terbaru aku nggak? Coba deh, lihat. Nih, bagus deh. Ini namanya Cushion. Boleh. Ya. Oh, Maria lama banget sih. Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Panas banget. Hai. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Ri, aku mau tahu. Itu tangan kamu merah banget. Aduh. Udah kita ke klinik sekarang ya. Tiba-tiba aku lagi mau pakai bedak itu terus nggak tahu. Yaudah kita ke klinik sekarang ya. Kita obatin tangan kamu. Iya panas banget. Aduh, kayak kebakar gitu loh. Bisa tiba-tiba. Oke, Yari. Kabarin kita aja ya kalau butuh apa-apa. Waalaikumsalam. Gimana Ali keadaannya Maya? Maya udah baik-baik aja kok, Ay. Udah ada dokter yang nanganin. Untungnya lukanya nggak terlalu parah. Alhamdulillah, aku seneng banget dengernya. Tapi jujur ini aku ngerasa aneh banget. Kosmetik yang dibeli sama Maya dari Mbak Niki. Masa bisa bikin tangannya Maya jadi melepuh? Luka-luka kayak gitu? Itu dia ya, aku juga kepikiran itu dari tadi. Ini udah aneh banget. Aku ngerasanya ada hubungannya sama nenek-nenek Sampar. Ay, mau ada hubungannya atau enggak, kita tetap nggak boleh biarin hal ini. Kita harus selesaiin masalah ini karena udah makan korban. Ya kamu bener sih, cuman aku ngerasa kayak capek ya. Aku capek selalu diteror terus sama nenek Sampar. Nggak tahu maunya dia apa. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, tiba-tiba bikin semua orang terdekat aku jadi kayak gini. Udah, Ay. Bukan salah kamu kok ini semua. Nanti malam kamu temenin aku ya. Aku mau jengukin Maya. Iya. Aku pasti temenin kamu. Sa, udah dong marahnya. Gak usah ganggu aku bisa nggak sih mas? Udah tidur sana? Iya, tapi sampai kapan kayak gini terus kamu, ah? Buka pintunya. Mas, aku udah bilang ya jangan ganggu aku. Ntar kalau aku dobrak nih pintunya, beneran deh. Udah pergi sana, jangan ganggu aku. Oh, kamu nantangin ya, saya? Buka nggak? Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini kamu bersekutu sama makhluk gaib? Ternyata bener apa yang dibilang sama Tante Niki. Aku udah berusaha buat nggak percaya sama hal itu. Tapi aku salah. Kalian berdua ini benar-benar nggak bisa menghargai privasi aku ya. Aku udah bilang jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Kamu tuh bener-bener keterlaluan. Mas, lepas! Aku harus cari bantuan buat nyiapin makhluk gaib itu. Ardi! Aku udah nggak tahan. Aku udah capek berurusan terus sama Raisa. Satu-satunya cara biar aku bisa hidup tenang, kita harus nyingkirin dia. Jadi malah hari ini juga
Kita harus habisin Raisa. Mai, padahal kamu tuh bisa istirahat aja loh. Enggak lah. Justru kalau aku balik ke kontrakan, sepi. Di sini kan ramai ada kalian. Kita harus segera cari tahu sebenarnya penyebab ini semua apa. Jangan sampai ada korban lebih banyak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Di, tolongin aku, Kak. kenapa? Didi, coba tarik nafas dulu. Tenang Buang dulu. nafas, kamu tenang dulu, baru kamu ngomong. Mamaku, Kak. Mamaku punya peliharaan makhluk goib. Dan tadi makhluk itu nyerang bapak aku. Mau kemana? Dasar perempuan munafik. Ternyata kamu itu main dukun ya? Main pesugihan? Bukannya sama. Gue tuh mau nemenin lo, karena gue tahu lo juga pesugihan kan? Beraja, hajar dia. Lo tuh selalu ikut-ikutan gue ya. Lo selalu gak mau kalah sama gue. Gak ada habis-habisnya. Aku tahu, Kak. Mama ngelakuin kesalahan. Tapi aku nggak nyangka kalau Mama ngelakuin ini. Ya udah, Di. Iya, kita ngerti. Kamu nggak usah panik, nggak usah khawatir, karena kita semua di sini pasti bakal bantuin kamu, ya. Makasih, Kak. Dani, Bu, kenapa sih pada ngagetin? Ini gawat nih. Nih, di depan rumahnya. Mak Edia nih, Mbak Raisa. Lagi heboh. Ada pertarungan sengit makhluk gaib. Serem banget. Ri, kita harus ke sana sekarang. Ayo, Heli. Lo harus tamat. Udah, Ma, udah. Aduh, Ma. Ada apa lagi sih, Ma? Udah. Berhenti. Panik. Astagfirullahaladzim. Mama! Raisa. Mama! Niki. Raisa. Mama! Mama! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai. Udah berani kamu datang ke sini ya? Udah punya nyali kamu? Aku tidak pernah takut. Aku justru menunggu sampai kau berhadapan dengan. Dan mulai sekarang, hari-harimu akan menjadi mimpi buruk. Aku akan membuat keributan, menyesatkan semua manusia yang ada di sekitarku. Dan kau tahu apa artinya, kan? Kamu
akan dianggap sebagai pembawa malapetaka Ratna. Dan tidak ada orang yang mendekati kamu. Kamu akan terkutil dan kamu akan sendirian. Kamu salah. Nah ini nggak pernah sendirian. Selalu ada kami bertiga di sampingnya. Dan kami juga yakin pasti ada kekuatan Allah yang jauh lebih besar daripada kekuatan kamu. Justru kamu yang sendirian di sini. Dan kami akan selalu bersama. Kebersamaan kami ini yang bakal musnahin kamu. Aku nggak takut ngelawan kamu. Dan kita semua di sini bakal menghancurkan kamu.